Kondisi terkini pemirsa sudah ada reporter Berita 1 Riki Harap serta juru kamera Hilman Praitno di Aceh Tamiang. Halo Riki, selamat siang. Seperti apa Riki kondisi pengungsian di sana saat ini? Iqbal, ini sudah masuk pekan ketiga ya pasca banjir bandang di Aceh Tamiang. Dan saat ini 208.000 warga Aceh Tamiang mengungsi di pengungsian. Ada 600 titik kemudian titik-titik posko pengungsian. Salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini adalah posko pengungsian di Jembatan Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Kondisinya seperti ini, Iqbal. Kalau bisa Anda saksikan, jadi di tenda-tenda ini yang sudah didirikan, kurang lebih ada sekitar 79 kepala keluarga dari Desa Sukajadi yang mengungsi. Mereka tidak ada pilihan karena rumah mereka sudah hancur, tidak bisa ditempati sama sekali. Jadi di posko pengungsian inilah mereka bertahan. Terdiri dari banyak anak-anak kecil, kemudian juga lansia yang memilih untuk bertahan di sini karena tidak ada pilihan lain. Inilah cara terbaik menurut mereka. Selain itu Iqbal, yang saat ini menjadi masalah terbaru yang sedang dihadapi oleh warga adalah krisis air bersih. Ini sudah terjadi selama 3 hari terakhir. Memang krisis air bersih ini terjadi di posko ini. Seharusnya suplai air bersih ini diberikan ke posko ini 2 kali sehari. Tetapi selama 3 hari terakhir justru air-air yang harusnya disuplai ke sini malah tidak tiba. Dan warga harus terpaksa mencari cara lain dengan mencari air-air yang ada di sumur. Untuk selengkapnya kita coba bertanya dengan salah seorang warga, dengan Bapak Zulfan yang sudah mengungsi di posko ini. Selamat siang Pak Zulfan. Siang. Bapak sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak Zulfan, kalau kondisi sekarang kebutuhan air seperti apa Pak? Krisisnya akibatnya apa Pak? Ya banyak lah Bang. Karena krisisnya cuma ya satu sumur kami sini. Nah, kalau air untuk minum ya nggak dari air bantuan dari dari ya maksudnya pribadi itu, bantuan pribadi itu Bang. Nah, kadang nanti 3 hari baru masuk. Kalau air sumur ini cuma khusus untuk mandi, nyuci, itu pun rame Bang ya. Kalau namanya kakak kan kami umumnya di Vietnam, ini Vietnam kami, suka jadi 70 kakak, belum lagi lorong 2-3-nya Bang. Nah. Berarti untuk air bersihnya menggunakan air mineral untuk masak. Kalau untuk air sumur ini untuk mandi bisa? Ya bisa, mandi nyuci aja. Dan satu lagi Bang, Pak Tinggal Bang. Kami perlu Pak Tinggal. Nah, terutama anak-anak. Kalau di tenda ini adalah penyakit Bang. Memang obat-obatan disediakan. Tapi ya namanya di tempat terbuka kayak gini tahu sendiri Bang. Sering rewel anak-anak Bang. Nah. Hah? Ya malam ya kayak gini lah, angin, nyamuk ya Bang. Nah, memang anak kok kami udah tua nih, kita ini udah berumur udah maklum aja Bang. Tapi anak-anak nih Bang sayang Bang. Kami terutama minta tolong di tempat tinggal Bang, tolong. Ini banyak anak-anak kebutuhan sekolah mereka, kebutuhan obat-obatan yang sakit seperti apa Bang? Ya, banyak lah Bang. Ini satu ada tuh sampai sekarang tuh masih rewel tuh. Anak kecil tuh, tiap malam, hampir tiap malam dia tuh. Rewel aja Bang. Udah diobati. Nah, maksudnya ya ada juga, cuma masih rewel lah Bang. Namanya kita tinggal di tempat terbuka ya. Itu aja. Kalau kebutuhan MCK Bang, sudah disediakan di sini nggak Bang? Ini? Udah. Ya sebenarnya gimana kita bilang? Ya seadanya aja lah. Ya kita syukuri juga lah Bang, nama bantuan juga Bang. Kalau distribusian bantuan di sini seperti apa Bang? Apakah dibagi per kakak atau ngambil sendiri ngantri, siapa cepat dia dapat atau seperti apa? Ya gitu juga, kadang ada juga bantuan yang siapa cepat lah. Nah gitu, ada juga yang model sendiri, ada dari mobil lewat. Itu aja Bang. Ya berarti mohon kali lah tempat tinggal aja Bang. Tempat tinggal yang paling penting ya Pak ya? Tempat tinggal Bang. Kami udah ditempatkan jauh Bang, kami kendaraan nggak ada Bang. Kendaraan udah dibawa air semua Bang. Kalau ditempatkan tempat jauh kami kayak mana lagi Bang? Bola balik pekerjaan kami di sini. Nah, kayak saya juru parkir Bang. Nah, kerja saya. Jadi tempat tinggal maunya di titik ini? Nah, di titik ini aja Pak. Pak Zulfan, terima kasih banyak ya Pak ya. Sehat-sehat Bapak dan keluarga, semoga kondisi kita lebih baik dan cepat pulih ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Zulfan.
Ya, itu tadi Iqbal wawancara kita dengan seorang pengungsi yang bernama Pak Julfan. Jadi kalau kami lihat secara keseluruhan memang distribusi air bersih dan juga logistik di Aceh Tamiang ini memang belum sepenuhnya merata dan terbatas, Iqbal. Hal itulah yang kami lihat di lapangan. Banyak sekali masyarakat ini yang berdiri di jalan raya, mereka mengharapkan bantuan logistik yang diberikan oleh relawan-relawan di jalan. Karena memang kalau untuk mengharapkan distribusi logistik yang ada di posko ini terbatas, hanya 1 kali dalam sehari, itu pun sembako. Yang mereka butuhkan adalah barang-barang, alat-alat seperti kompor, kelambu, selimut, itu sangat-sangat dibutuhkan. Lampu emergensi, karena saat ini di Aceh Tamiang mati lampu, listrik belum menyala, jadi di dalam malam hari mereka hidup di dalam kegelapan hanya mengandalkan lilin saja. Jadi perlu poin-poin tadi yang perlu sangat dipersiapkan oleh pemerintah agar masa pemulihan ini bisa segera selesai dan warga bisa hidup dengan layak di hunian sementara maupun hunian tetap nantinya. Iqbal. Ya, Riki, sebelumnya disebutkan bahwa sebetulnya air bersih ini selalu disediakan di posko pengungsian 2 kali dalam sehari, namun 3 hari terakhir ini tidak ada pasokan air bersih. Apa kemudian menjadi kendala? Apakah karena pasokan bantuan terkait dengan air bersih sudah tidak ada lagi, ataupun juga akses untuk memberikan kepada warga di tempat pengungsian ini terhambat, atau seperti apa? Kendalanya ini apa, Riki? Ya, Nisrina, yang kami lihat memang berdasarkan keterangan dari warga dan juga sejumlah petugas yang membawa mobil tangki air tersebut, memang ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat setiap harinya, Nisrina dan pemirsa, sehingga memang suplai untuk air bersih ini harus perlu ditingkatkan lagi kebutuhannya. Karena yang kami lihat memang air bersih yang sudah diberikan kepada masyarakat ini dibagi per posko. Satu posko kurang lebih ada 2 toren berukuran besar. Di sanalah kemudian disuplai air bersih. Tetapi dalam beberapa hari terakhir ini distribusinya terhambat, Nisrina, karena memang stoknya dirasa kurang cukup banyak untuk bisa memenuhi kebutuhan keseluruhan masyarakat di Aceh Tamiang ini. Karena tentu mereka air bersih ini sangat dibutuhkan karena banyak sekali masyarakat ini yang bergantung pada air bersih untuk masak, untuk minum, itu sangat-sangat diperlukan. Tetapi dalam 3 hari terakhir ini, karena suplainya terbatas yang diberikan dari daerah-daerah di sekitar Aceh Tamiang, jadi terjadi krisis yang terjadi di saat ini di Aceh Tamiang. Tentu harapannya ini bisa segera diatasi, perlu ada tambahan stok, karena stok yang sehari-hari diberikan, 2 kali sehari diberikan kepada warga Aceh Tamiang di sini, itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena kita tahu ada 208.000 warga yang mengungsi di Aceh Tamiang, tentu kebutuhannya setiap hari terus meningkat. Kalau suplainya tidak cukup, terbatas, tentu akan terjadi krisis di lapangan. Itulah yang keluhan-keluhan yang kita dengar selama ini ketika kami hampir 10 hari berada di Aceh Tamiang. Tetapi satu hal yang pasti, Nisrina, Iqbal, dan pemirsa, meskipun masyarakat di sini hidup di dalam keterbatasan, dalam masa-masa sulit, kami hampir 10 hari di sini meliput merasakan kebesaran hati dari masyarakat di sini. Meskipun mereka dalam masa sulit, mereka tetap menyuguhkan kepada kami makanan maupun minuman, menawarkan kepada kami makanan. Padahal kalau dipikir-pikir mereka jauh lebih butuh, tetapi tidak mementingkan itu. Ketika sama-sama di lapangan, sama-sama menghadapi masa sulit, saling berbagi, saling memberi kebaikan. Itulah kebesaran hati yang kami lihat dari warga Aceh Tamiang. Tentu ini harus dibarengi secara paralel dengan pemulihan pasca bencana. Perbaikan infrastruktur penting, pemulihan pasca bencana juga penting, karena kami lihat di lapangan sendiri belum begitu masif perbaikan infrastruktur. Jalanan juga masih kotor, puing-puing belum dibersihkan secara masif. Tentu ini perlu dipercepat agar kehidupan bisa kembali normal. Nisrina. Iya. Pasca 3 pekan bencana berlalu, kita lihat korban yang masih selamat ini harus bertahan hidup dengan penuh keterbatasan. Dan kalau kita lihat ini juga tempat pengungsian jauh dari kata layak ya, Iqbal dan juga Riki serta pemirsa. Jadi kita harap bantuan yang layak, rehabilitasi hunian ini bisa segera diberikan, air bersih, penerangan, mungkin juga sekedar obat anti nyamuk ini juga bisa disediakan di posko pengungsian agar warga bisa hidup dengan lebih baik pasca bencana yang terjadi. Terima kasih Riki atas informasinya, selamat kembali bertugas, utamakan kesehatan dan juga keselamatan. Terima kasih, selamat siang.